banyak juga yang sudah kafir. Dan ini terjadi kapan? Setelah Nabi Isa meninggal, Bapak ya. Setelah Nabi Isa meninggal kan ketika itu bukan setelah Nabi Isa meninggal, maaf, setelah Nabi Isa diangkat. Dari tadi Nabi Isa meninggal terus ya, tolong ralat ini ya. Ralat ini. Bukan Nabi Isa meninggal, kok diulang terus Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diangkat, Nabi Isa nggak meninggal. Nabi Isa belum meninggal. Nabi Isa saat akan meninggal setelah turun ke muka bumi, ya di akhir zaman. Jadi maaf bapak ibu-ibu, ini diralat nih, jangan sampai yang kayak gini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain, yaitu tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, dan keduanya adalah imam mazhab Syafi'i, supaya orang tahu bahwa kita tidak anti mazhab, ya. Yaitu pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Al-Hadid, terakhir kita sampai ayat ke-27 ya. Nah, ayat 27 ini masih berhubungan dengan ayat 26. Nah, kita supaya jelas kita baca dulu ayat 26. Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab faminhum muhtad wa katsirum minhum fasiqun. Sungguh telah kami utus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Di antara mereka ada yang mengambil petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik. Ayat ini maknanya jelas bahwa Allah sudah mengutus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, dan kedua-duanya adalah Rasul, dan Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Allah sebutkan dua Rasul ini, apa tidak sebutkan Rasul yang lain, menunjukkan keutamaan dua Rasul ini. Allah katakan Allah jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Artinya Allah jadikan di antara keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, yaitu para nabi dan juga orang-orang yang dapat kitab suci, yaitu maksudnya nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul ini keturunan dari Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim ya, sebagaimana kita maklumi ya, Nabi Ibrahim ini dapat gelar apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sebab dari dua anak Nabi Ibrahim inilah keturunannya rata-rata jadi nabi. Kalau dari pertama kan Ismail, lalu kedua Ishak. Dari keturunan Ismail itulah bangsa Arab. Dari bangsa Arab muncul di tengah-tengah mereka yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari anak beliau satunya Ishak turun Yakub setelah itu Yusuf, terus ini Bani Israel, Yahudi. Dan ini rata-rata nabi banyak di sini. Jadi kita akui Bani Israel di masanya dulu merupakan sebaik-baik bangsa. Allah sudah kan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an, kami lebihkan kalian di hadapan seluruh makhluk di masa dulu. Kenapa mereka dikatakan Allah lebihkan? Karena mereka orang yang beriman, yang lainnya kafir ya, maka wajar. Dan makanya juga wajar kalau Allah katakan bahwasanya Palestina ini adalah tanah suci yang sudah dijanjikan untuk Bani Israel. Kenapa dijanjikan? Karena mereka beriman. Adapun kalau Bani Israel ini kafir, maka mereka tidak layak mendapatkan tanah Palestina ya, tanah Palestina ini Allah janjikan untuk hamba-hamba yang soleh, mau itu Bani Israel, mau itu orang Arab atau siapapun berhak menempati tanah Palestina.
Jadi itu Bapak ya. Jadi jangan kita tertipu dengan slogan mereka, oh ini tanah sudah dijanjikan kepada kita. Iya, memang dijanjikan pada kalian wahai kaum Yahudi, tapi ketika kalian masih beriman, adapun kalian kafir, kalian tidak layak menempati tanah Palestina. Ya, itu Allah jadikan di antara keturunan Nabi Ibrahim para nabi dan orang-orang yang menerima kitab. Di antara mereka muhtad, yaitu orang yang mengambil petunjuk. Ada di antara mereka yang mau beriman, mengambil petunjuk, beriman kepada Rasul, mengambil kitab suci. Wa katsirun minhum fasiqun. Akan tapi banyak juga di antara mereka yang fasik. Lalu kita masuk ayat berikutnya, terakhir sampai sini. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina. Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami. Wa qaffayna bi Isa bani Maryam, dan kami iringkan juga Isa putra Maryam, wa atainahul Injil, dan kami berikan kepadanya Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah, dan kami jadikan di dalam hati orang-orang yang mengikutinya, kami jadikan rasa kasih, santun ke dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan mereka mengada-adakan rahbaniyah, pertapaan. Ma katabnaha alaihim illa batigha'a ridwanillah. Kami tidak mewajibkan rahbaniyah kepada mereka, akan tapi merekalah yang melakukannya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, namun mereka tidak menjaga rahbaniyah itu dengan penjagaan yang semestinya. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum, maka kami pun memberikan kepada orang-orang beriman di antara mereka pahala yang untuk mereka. Wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka yang fasik. Nah, ini Bapak. Kita bahas. Jadi Allah katakan, setelah Allah katakan Allah mengutus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, lalu Allah jadikan di keturunannya para nabi yang menerima kitab suci. Allah katakan setelahnya Allah iringkan di belakang mereka, Allah susulkan di belakang mereka, di belakang Nuh dan Ibrahim dan keturunannya, rasul-rasul kami. Ya banyak ya rasul-rasulnya ya. Yakub, Yusuf, terus sampai ke bawah, Yahya, Isa. La waqafaina bi Isa bani Maryam, dan kami iringkan juga Isa putra Maryam. Isa putra Maryam, itu Nabi Isa ya. Isa putra Maryam. Kenapa disebut putra Maryam? Kenapa binnya kok ke ibunya? Karena dia tidak punya bapak. Maka bapak ini juga para ulama juga mengambil istinbat tentang apa? Seorang anak kalau misalkan lahir dari zina, maka dia juga dinisbatkan bukan kepada bapak biologisnya, tapi kepada ibunya. Jelas Bapak ya. Walaupun bapak biologisnya ada, tapi itu tidak dianggap. Nah kita lanjut. Jadi kami turutkan iringkan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil. Injil itu kitab suci yang ada di zaman itu ya. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah, dan kami jadikan rasa kasih, sayang, santun di dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mengikuti siapa? Nabi Isa. Ya ini memang keistimewaan yang Allah berikan kepada pengikut Nabi Isa. Jadi syiar mereka kasih sayang. Makanya kadang bertahan sampai sekarang mereka kasih sayang, walaupun dalam prakteknya ya kita tahu sendiri ya seperti apa. Jadi kadang cuma slogan, tapi dalam prakteknya bagai apa katanya? Panggang jauh dari apa? Itu ya. Mudah-mudahan mereka sadar. Ada anunya tuh, motonya seperti ini. Jinaklah seperti merpati dan liciklah seperti ular. Itu motonya. Insyaallah. Baru dengar itu aja prinsip mereka ya. Iya, tapi kalau yang sadar nggak kayak gitu. Kalau pipi kanan mau dipukul, berikanlah pipi yang kiri. Selesai itu Bapak. Pernah dengar? Nggak pernah dengar? Pernah. Masyhur itu. Di antara prinsip mereka, kalau pipi kanan tampar, berikan pipi yang kiri. Mereka, tapi kalau kita enggak, kalau kita diberi tampar pipi kanan, jangan kasih yang kiri. Saya udah sakit, nggak mau, saya maafkan kamu. Atau saya balas. Diperbolehkan balas Bapak ya. Jadi kita kalau dizalimi boleh membalas. Tapi iya dengan setimpal. Tapi kalau mau maafkan itu lebih baik. Ya, jelas Bapak ya.
Jadi bukan udah ditampar kan memberikan pipi kiri, sakit. Kita nggak mau. Bapak mau? Itulah makanya. Nah, itulah makanya saya perhatikan memang mereka slogannya itu kasih sayang agama saya. Tapi ya itu dalam prakteknya umatnya nggak seperti itu ya. Kita udah bisa menyaksikan kasus di Bosnia, kasus di berbagai daerah termasuk di Indonesia. Di Indonesia Ya, apa ya? Insya Allah tahu apa ya? Beritanya nggak bisa ditutup-tutupi ya. terbukti. Mana kasih sayangnya istilahnya? Ya semoga Allah berikan hidayah kepada mereka semua. Amin. Ya, kita lanjut. Jadi kami berikan rasa santun dan sayang ke dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Lalu setelahnya Allah katakan warohbaniyatani betada'uha. Mereka mengada-adakan rohbaniyah. Rohbaniyah itu pertapaan. Maksudnya apa? Ya rafdun nisa wa ittikhadus sawami'. Mereka menolak wanita, tidak mau nikah dengan wanita, dan mereka menjadikan biara sebagai tempat ibadah. Ya, artinya mereka menjadikan hidup mereka total untuk ibadah, tidak menikah. Nah, ini adalah rohbaniyah. Rohbaniyah itu apa tadi? Pertapaan, kerahiban. Yang ibtada'uha, yang mereka adakan. Maksudnya apa? Min qibali anfusi, mereka adakan dari diri mereka. Maksudnya apa? Tidak diajarkan oleh Nabi Isa, tidak Allah perintahkan. Jadi ketika mereka hidup dengan tanpa menikah, fokus ibadah, tidak kerja dan semacamnya, ini cuma dari diri mereka buat sendiri. Ya, Allah katakan pada kelanjutan ayat, maka tabenaha alaihim, kami tidak pernah mewajibkan itu atas diri mereka. Maksudnya apa? Ma amarnahum biha, kami tidak suruh mereka melakukan itu. Tidak pernah Allah perintahkan untuk apa tadi? Tidak nikah dan fokus ibadah. Nggak pernah, tapi kenyataannya mereka mengadakan dari diri mereka sendiri, mewajibkan dari diri mereka sendiri. Istilahnya membuat perkara baru alias iya, ya udah ada di zaman dulu udah ada ya. Jadi mereka mengadakan seperti itu, nggak pernah diajarkan Nabi Isa, tapi mereka adakan, dan niat mereka baik Bapak ya. Jadi hampir semua orang yang melakukan perkara baru alias bid'ah itu rata-rata niatnya baik. Jarang orang, kenapa kamu melakukan bid'ah? Oh, saya ingin menghancurkan agama Allah. Enggak. Rata-rata saya ingin dekatkan diri kepada Allah karena saya sayang kepada Rasulullah, saya cinta kepada Rasulullah, saya ingin memuliakan Rasulullah, saya ingin mengagungkan Rasulullah. Rata-rata begitu. Ya niatnya baik. Sekali lagi, kita nggak menuduh apa mereka ini jahat, niat mereka enggak. Kita akui orang-orang yang melakukan bid'ah niat mereka baik. Cuma niat baik saja tidak cukup. Ya, harus disertai dengan cara yang baik. Ya, ini penting ya. Kita harus, inilah slogan kita ya. Slogan Ahlus Sunnah seperti itu. Yang namanya amal yang diterima oleh Allah harus dilihat niatnya dan juga caranya. Kalau niatnya baik, caranya baik, itulah yang diterima oleh Allah. Tapi kalau niatnya baik, caranya buruk, tidak diterima oleh Allah. Begitu juga niat baik tapi caranya atau apa niatnya buruk, caranya baik, ini juga tidak diterima oleh Allah. Jadi mereka pengikut Nabi Isa, tentu bukan pengikut Nabi Isa di zamannya setelahnya ya. Karena kalau zaman Nabi Isa kan ada Hawariyin, mereka orang yang berpegang teguh pada ajaran Isa. Mereka tidak melakukan itu. Setelah Nabi Isa meninggal, nih setelah generasi setelahnya, barulah mengadakan rohbaniyah. Mereka hidup di biara-biara, tidak mau menikah sampai meninggal. Dan bagi mereka itu dianggap ibadah. Jelas Bapak ya? Allah nggak pernah mengajarkan kepada mereka begitu. Nabi Isa nggak pernah menyuruh mereka melakukan itu. Akan tapi walakin fa'aluha ibtigha'a ridwanillah. Akan tapi mereka melakukan itu dalam rangka mencari keridhaan Allah. Sekali lagi niatnya baik Bapak ya. Lihat tuh, niatnya baik, tapi tetap itu tercela ya. Jelas Bapak ya. Fama ra'auha, jadi mereka mengadakan rohbaniyah, pertapaan, hidup di biara-biara, tidak nikah, fokus ibadah. Mereka mengada-adakan itu dari diri mereka sendiri dan tidak diperintahkan oleh Allah. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Setelah mereka melakukan itu, mereka tidak menjaga itu dengan penjagaan yang semestinya. Artinya sudah mereka tidak nikah, fokus ibadah, mereka juga tidak dijaga itu. Akhirnya apa? Iltaraka katsirun minhum wa kafaru bidini Isa. Ya, yaitu karena apa?
banyak di antara mereka yang meninggalkan itu, meninggalkan ajaran Nabi Isa dan beringkar dengan agama Nabi Isa. Wa dakhalu fi dini malikihim, dan mereka masuk ke agama raja mereka. Wa baqiya ala dini Isa katsirun minhum, dan ada juga di antara pengikut Nabi Isa yang bertahan pada ajaran Nabi Isa. Jadi masih bertahan, banyak di antara mereka yang masih bertahan dalam mengajarkan, dalam mempertahankan ajaran Nabi Isa. Tapi banyak juga yang sudah kafir. Dan ini terjadi kapan? Setelah Nabi Isa meninggal. Setelah Nabi Isa meninggal kan ketika itu bukan setelah Nabi Isa meninggal, setelah Nabi Isa diangkat. Tadi Nabi Isa meninggal terus ya, ralat ini ya. Ralat ini. Bukan Nabi Isa meninggal, kok diulang terus Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diangkat, Nabi Isa nggak meninggal. Nabi Isa belum meninggal. Nabi Isa suatu saat akan meninggal setelah turun ke muka bumi. Ya, di akhir zaman. Jadi maaf bapak ibu-ibu, ini jeralat nih. Jangan sampai yang kayak gini nanti dipelintir lah. Ya, artinya penyimpangan yang terjadi pada pengikut Nabi Isa ini terjadi setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Ya, mereka kan ditekan oleh kaum Romawi. Dan kaum Romawi ketika itu paganis, para kaum pagan, artinya para penyembah berhala, bukan agama itu. Mereka menekan, sebagian disiksa, sebagian kabur, begitu. Sehingga akhirnya yang bertahan itu sedikit, banyak yang murtad, begitu. Nah, namun Allah takdirkan di kemudian hari, siapa sangka Romawi malah masuk agama itu, sehingga berubah. Yang tadi mereka tertekan, jadi mereka dapat kekuatan. Tapi yang disayangkan, ajaran ini sudah berubah, kitabnya sudah di otak-atik. Bahkan di situ mulai memunculkan konsep 3113. Orang tahu ya, 3 adalah 1 adalah 3 yang terkenal itu. Dulunya nggak seperti itu. Di zaman Nabi Isa nggak ada satupun yang menyatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau Tuhan sendiri. Gak ada. Tapi setelah Nabi Isa diangkat, barulah muncul seperti itu, terpecah menjadi beberapa sekte. Tersebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bagaimana setelah Nabi Isa Nabi Isa diangkat, umatnya tercerai-berai. Ada yang meyakini Nabi Isa katanya anak Tuhan, ada yang meyakini Nabi Isa bukan, Nabi Isa itu Tuhan itu sendiri, ada yang meyakini Nabi Isa terpecah. Dan itu sebenarnya sudah dikabarkan oleh Nabi kita kan, ketika beliau menyatakan telah terpecah umat Yahudi menjadi 71 golongan, dan orang Nasara sudah terpecah menjadi 72 golongan, dan memang nyata terpecah belah. Itu sekitar berapa tahun setelah Nabi Isa meninggal. Nah, puncaknya diangkat setelah Nabi Isa diangkat, ya Allah. Dan puncaknya di awal tahun 300 Masehi, barulah tokoh yang ada di Eropa, tepatnya yang di Roma sana, barulah memunculkan konsep Tuhan itu tiga dari satu. Iya, itu Bapak. Itu Bapak, kan lebih. Jadi itu baru muncul di tahun 300-an ya Bapak ya. Sebelumnya nggak seperti itu. Ya itu. Jadi sekali lagi tadi pesan mana? Ya, jadi mereka orang-orang yang mengadakan rohbaniyah, pertapaan, tidak nikah dan fokus ibadah, tidak menjaga itu. Kenapa? Karena banyak di antara mereka yang meninggalkan itu dan kafir, ingkar kepada ajaran Nabi Isa, dan mereka masuk ke agama raja mereka. Ya, jadi paganisme, para penyembah berhala akhirnya. Dan tetap dan banyak juga di antara mereka yang tetap ada di atas ajaran Nabi Isa. Fa'amanu binabiyina, dan mereka beriman kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka akhirnya bertahan mempertahankan ajaran Nabi Isa sampai ketika Nabi kita diutus, mereka pun beriman. Dan inilah orang-orang istimewa. Mereka mendapat 2 keutamaan. Pertama, beriman kepada Nabi Isa, dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Bapak ya. Jadi ada keutamaan Bapak orang-orang yang mualaf bisa dibilang ya dulunya, atau ya dulunya mereka berada pada ajaran Nabi Isa, setelah itu datang Nabi Muhammad, mereka menyambutnya. Ini utamanya 2 kali lipat, sebagaimana nanti akan disebutkan pada ayat setelahnya. Ya, bahkan ada disebutkan dalam hadis 2 orang yang mendapatkan 2 pahala,
yaitu diantaranya orang yang beriman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad dan juga kepada Nabi Muhammad. Nah, itu. Jadi Allah katakan setelah banyak di antara pengikut Nabi Isa yang kafir mengikuti agama raja mereka, dan ada juga yang bertahan. Banyak juga di antara mereka yang bertahan sehingga akhirnya mereka menemui masa Nabi kita, lalu mereka beriman pada Nabi kita. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum. Maka Allah pun berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahala mereka. Beriman kepada siapa? Nabi Muhammad. Ya, setelah mereka menemui masa Nabi Muhammad, mereka beriman, maka Allah berikan kepada mereka pahala mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak juga di antara mereka yang fasik. Perhatikan Bapak, dalam dua ayat tadi, ayat ini dan sebelumnya, Allah mengulangi dua kali, wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka yang fasik. Nah, berarti ini ada hikmahnya. Kenapa Allah sampai mengulang dua kali? Ya. Jelas Bapak ya? Nah, itu ayat ke berapa? 28 ya. Dari dua ayat 28. ada 7 ya. Ada 7. Nah, dari ayat ke 20 kemarin bagaimana? 25 ya sampai 27 kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faedah, di antaranya ya pertama, di antara karunia Allah, bukan dari itu berapa ini? Laqad arsalna 27 maaf. Nah, dari ayat 25 sampai 27 kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara yang pertama, di antara karunia Allah kepada kita, yaitu Allah mengutus kepada kita para rasul, menurunkan kitab suci, menurunkan keadilan. Nah, ini termasuk karunia Allah. Dengan diturunkan kitab suci, kita punya pedoman. Dengan diutusnya para rasul, kita dapat bimbingan, ya enggak? Dan dengan diturunkan raja keadilan, hidup akan tentram, ya kan? Hidup jadi seimbang. Nah, itu Bapak ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat itu, keutamaan besi. Sebab Allah menyebutkan di sini wa anzal hadid, kami telah turunkan besi, fihi ba'sun syadid, di dalamnya ada kekuatan. Wa manafi'ul linnas, dan juga manfaat bagi manusia. Ya, ini terutama manfaat besi bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu berikutnya, keutamaan orang yang beriman kepada yang gaib, kepada Allah dalam keadaan tidak terlihat. Ya Allah puji dalam ayat yang terakhir, waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, agar Allah mengetahui siapa yang menolongnya dan menolong rasulnya dalam keadaan tidak tampak. Ya, ini menunjukkan keutamaan orang yang beriman kepada Allah dalam keadaan dia tidak melihat Allah. Itu berarti maksudnya apa? Ihsan, ya kan? Ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat, padahal tidak melihat, ya. Lalu berikutnya, hajat ila nusrah, ya. Perintah Allah, perintah yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, manfaatnya bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada siapa? Hamba-hambanya. Ya, contohnya Allah katakan, setelah Allah menyatakan agar Allah tahu siapa yang menolongnya dan rasulnya dalam keadaan tidak tampak, innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Maksudnya apa ini? Kata Imam Al-Mahalli, la hajata lahu ila nusrah, Allah tidak membutuhkan pertolongan, lakinnaha tanfa'u man ya'ti biha, artinya Allah nggak membutuhkan pertolongan, manfaatnya nggak kembali kepada Allah, akan tapi itu manfaatnya kembali kepada orang yang melakukan pertolongan. Ya, artinya Bapak, ini kan berbicara masalah jihad kan, keutamaan orang berperang jalan Allah itu kembalinya bukan kepada Allah, karena Allah mau hambanya kafir semuanya pun tetap kekuasaan Allah tidak berkurang. Tapi ketika seorang hamba mengamalkan syariat Allah, terutama jihad, manfaatnya kembali kepada hamba-hambanya, kepada pelakunya. Ya, sebab Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan hambanya sama sekali. Lalu faedah berikutnya dari ayat berikutnya, keutamaan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, sebab Allah sebutkan nama mereka secara khusus dalam ayat tadi. Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim, sungguh telah kami utus Nuh dan Ibrahim. Ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini,
Di antara sunnatullah, termasuk sunnatullah, yaitu ada orang yang menerima kebenaran dan ada pula yang menolak kebenaran. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran, jangan harap semua orang menerimanya. Pasti ada yang menolaknya. Kalau kita ingin mengharapkan semua orang menerima kebenaran, ini tandanya ada masalah di akal kita. Apa ya? Karena apa? Udah sunatullah, ketika kita menyampaikan kebenaran, pasti ada yang menolak, pasti ada yang terima. Walaupun kita berharap semuanya terima. Tapi kalau kita paham seperti ini, faminhum muhtad, di antara mereka ada yang mengambil petunjuk, wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka yang fasik. Artinya di sini kita bisa mengambil pelajaran. Termasuk sunnatullah, keputusan Allah, ada orang yang menerima kebenaran dan ada yang tolak. Jadi siapapun yang menyampaikan kebenaran pasti ada yang terima dan ada yang nolak. Jangan berharap semuanya terima dan jangan berharap semuanya nolak. Ya pasti ada yang pro dan kontra. Ya, di mana-mana Bapak ya. Jadi kalau para rasul saja ada yang pro dan kontra, masa kita ingin semuanya pro? Itu enggak menyalahi sunnatullah ya, pasti ada Bapak ya. Mau dakwah selembut apapun, pasti ada aja yang tentang. Kadang ada, kita kadang dakwah itu menyampaikan kalimat sudah sehalus mungkin, sudah serapi mungkin, tetap ditentang. Bapak ya. Dan ada orang yang lantang tapi yang nentangnya dikit. Kan kadang itu kan, kita kadang bingung ya. Itu makanya dakwah itu Bapak kadang-kadang nggak bisa pakai logika. Hidayah itu nggak diukur dengan logika. Kadang kita mikir ketika kita sudah masih nasihat dengan lembut kepada seorang, udah dikasih contoh keteladanan, orangnya nggak sadar juga. Tapi ada orang cuma dikasih satu kalimat langsung sadar. Ada nggak gitu? Ada, itulah. Makanya hidayah itu nggak bisa diukur dengan logika kita. Jadi jangan kita bayangkan kalau seorang hujah udah nyampe kepada dia semua, ayat udah nyampe, hadis udah sampai, bahkan prakteknya sudah kita tampakkan dia. Jangan kita kira dengan itu otomatis dapat hidayah. Enggak, hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Ya, jelas Bapak ya. Kadang ada orang kan begitu kan, udah nyampaikan ayat hadis, nggak masuk ke pikiran dia. Dia tetap merasa bukan salah. Naudzubillah min dzalik ya. Itu bukan sifat orang yang muslim sejati. Sifat muslim sejati selalu menerima kebenaran dari siapapun, walaupun dari musuh ya. Nah itu. Lalu faedah berikutnya yang terakhir, yang ketiga, keutamaan Nabi Isa. Sebab Allah sebutkan namanya secara khusus dalam ayat tadi. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam, kami iringkan Isa putra Maryam ya. Allah sebutkan Nabi Isa, dan di sini Allah sebutkan bahwa beliau mendapatkan Injil ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang ini juga sama, tercelaknya sikap rohbaniyah, pertapaan, hidup tanpa beribadah tanpa menikah dengan sengaja Bapak ya, dalam artian memang dia menganggap ini adalah ibadah. Beda dengan orang saya nggak nikah tapi karena memang nggak berminat, ini nggak bisa kita katakan salah. Tapi yang tercela itu kalau dia nggak mau nikah karena apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini kan berarti dia perkara adat dijadikan ibadah. Nah ini nggak boleh Bapak. Adat biarkan sebagai adat, ibadah ibadah. Nah Bapak ya, perkara mubah tapi istilahnya bukan adat dijadikan ibadah. Artinya gini, dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Kalau seorang meninggalkan perkara yang dihalalkan tanpa meyakini itu haram, boleh. Contohnya apa Bapak? Misalkan ada orang ya, contohnya aja ya, nggak mau makan daging kambing. Ini yang biasanya ada, mungkin nggak tahu kalau di sini ada. Nggak mau makan daging kambing, alasannya karena apa? Nggak suka mungkin baunya, atau mungkin pusing kalau udah makan. Ya ini nggak masalah. Tapi kalau orang nggak mau makan daging kambing dengan keyakinan ini dibenci oleh Allah, nah ini hati-hati. Ini perkara yang tercela, dan itulah namanya bid'ah. Apa ya? Jadi bid'ah itu bisa masuk ke dalam perkara yang mubah, adat, asal yang mubah bisa jadi bid'ah. Ketika adat dijadikan ibadah, bid'ah. Apa ya? Banyak ininya rinciannya ya. Nah, mungkin kalau sekarang nggak cukup. Nah itu panjang ya.
Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, tercelanya bid'ah, Bapak. Sebab pengikut Nabi Isa dicela gara-gara apa? Di sini Bid'ah. mereka mengadakan rohbaniyah, ya kan? Dan Allah katakan maka tabna alaihim, padahal kami tidak pernah menyuruh mereka melakukan itu. Illa batiwa ar-ridwanillah, dan mereka melakukannya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Nah, ini menunjukkan tercelanya berbuat bid'ah. Ya, bid'ah itu perkara tercela baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ya. Dan bid'ah kata Ibnu Abbas, abghadul umur ilallah, perkara yang paling dibenci oleh Allah. Kalau perkara paling dibenci oleh Allah, berarti itu terlarang, tercela, ya kan? Maka hendaknya kita menjauhi segala bid'ah baik kecil maupun besar. Nah, jelas Bapak ya? Nah, ini selesai. Berarti kita masuk ayat terakhir, penghujung surat Al-Hadid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasuli, dan berimanlah kepada rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmatih, niscaya dia memberikan 2 bagian rahmatnya kepada kalian, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan dia akan menjadikan cahaya, memberikan cahaya kepada kalian yang bisa kalian gunakan untuk berjalan, wa yaghfir lakum, dan dia pun akan mengampuni kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Li alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Yang demikian itu agar orang-orang ahli kitab tahu bahwasanya mereka tidak kuasa sedikit pun untuk mendapatkan karunia Allah. Wa annal fadla biyadillah, dan bahwasanya karunia itu ada di tangan Allah. Yu'tihi man yasha, dia memberikan karunia itu kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'azim, dan Allah memiliki karunia yang besar, yang agung. Ya, kita bahas Bapak ya, penghujung surat Al-Hadid ini. Pertama Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Hai orang-orang beriman, tujukan pada siapa ini? Mana? Umat Muslim. Di sini kalau Imam Al-Mahalli, ya ayyuhalladzina amanu bi Isa, wahai orang-orang yang beriman kepada Isa, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa aminu bi rasuli, dan berimanlah kepada rasulnya. Rasul siapa yang kedua ini? Muhammad. Artinya ayat ini ditujukan kepada ahli kitab yang mengaku beriman kepada Nabi Isa. Allah ingatkan, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Isa, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya yang terakhir, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Isa, dan juga kepada Isa. Apa balasannya kalau kalian beriman kepada Nabi Isa dan juga kepada Rasul yang terakhir Muhammad? Yu'tikum kiflaini min rahmatih, niscaya dia akan memberikan kepada kalian 2 bagian dari rahmatnya. Dua rahmat yang akan dia beri, yang Allah berikan kepada kalian. Kalau kenapa? Li imanikum bin nabiyyin, karena keimanan kalian kepada 2 nabi. Ya tuh Bapak ya, ini keutamaan orang yang dulunya pernah beriman kepada Nabi Isa, lalu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kan beberapa ahli kitab yang masuk Islam kan, Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi. Luar biasa, mereka udah beriman kepada Nabi sebelumnya, lalu beriman kepada Nabi belakangan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa?
Walhamdulillah, masya Allah. Terutama para mu'allaf ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman kepada Isa, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul yang terakhir. Niscaya kalian mendapatkan dua bagian rahmatnya karena kalian beriman kepada dua nabi. Selain itu apa balasan lain? Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Dan kalian juga dan dia juga akan memberikan kepada kalian cahaya yang dengannya kalian berjalan. Berjalan di mana? Kalau kata Imam Al-Mahali, ala sirat, di atas sirat. Ya, sirat itu artinya apa? Jembatan yang terbentang di atas neraka dan itu menuju surga. Jembatan menuju surga dan di bawahnya ada neraka. Itu sirat. Jadi apa balasan bagi orang yang beriman kepada Nabi Isa dan kepada Nabi Muhammad? Pertama akan dapat apa? Dua rahmat, dua bagian rahmat Allah. Lalu Allah akan memberikan cahaya yang bisa digunakan ketika berjalan di atas sirat. Karena di atas sirat itu Bapak, seorang akan berjalan sesuai dengan amalnya dan sesuai dengan keimanannya. Orang yang beriman akan mendapatkan cahaya ketika lewat sirat. Tapi orang munafik gelap. Gimana coba melewat jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam dari pedang. Gimana coba kalau nggak ada cahaya? Ya kan? Ya jangankan setipis itu Bapak, kita naik ini aja lah, misalkan jembatan segini gelap, bawa motor, kadang khawatir juga kan masuk kan, kalau sampingnya sungai baru, iya nggak? Iya. Kalau di jalan melepet dulu kan gitu, rusak kan, saya pernah jatuh itu, karena gelap malam hari jatuh ya. Padahal itu kan masih lebar, tapi karena gelapnya itu kadang kita terteset, nggak tahu ini gimana letaknya kan. Nah, bagaimana kalau sirat? Ya. Jadi orang yang beriman kepada Isa dan kepada Nabi Muhammad akan dapat cahaya. Dan cahaya di sini para ulama ada yang menyatakan sirat dan ada yang menyatakan umum. Cahaya di sini bisa cahaya di akhirat dan cahaya di dunia. Artinya orang yang beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad dapat cahaya di dunia dan cahaya di akhirat. Kalau cahaya di akhirat yaitu ketika melewati sirat. Tapi kalau cahaya di dunia, ya ketika kita melewati dunia ini, ketika kita mau mati, kita kan sedang berjalan sebenarnya kan menuju kematian kita. Nah, kalau dapat cahaya kita jelas, oh jalannya lurus nih, nggak belok-belok. Tapi kalau tidak dapat cahaya, bisa masuk ke lubang. Jelas Bapak ya? Ya. Jadi kalau kita meniti apa itu gelap, Ustaz. Gelap. Ya tergantung keimanan kita. Kan kita nanti dapat cahaya. Kalau misalnya orang beriman dapat cahaya. Jadi saya dengar waktu Jumat Ahmad, waktu situ katanya waktu apa itu 12 matahari, nggak ada gelap kan. Siang terus. Gimana itu? Mahsyar maksudnya. Mahsyar. Ini sirat lain lagi. Sudah masuk 12 matahari. Nggak tahu saya. Riwayat siapa itu? 12 matahari. Iya. Jumat dari Ustaz. Ya, yang tanyakan aja, saya nggak tahu. Yang lamu tadi itu dah. Iya. Lamu mah. Hah? Lamu tadi mah. Iya. Ya dah, kita lanjut Bapak ya. Jadi itulah, itu balasan bagi orang yang beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad ya. Jadi dia dapat ini dua rahmatnya, dapat cahaya, lalu wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni kalian. Nah ini lihat luar biasa. Nikmatnya orang yang, nah itu mu'allaf gitu ya, masuk Islam, apa dosa yang diampuni. Apa? Cahaya di dunia itu berarti petunjuk. Iya, bisa artinya petunjuk. Petunjuk. Cahaya di dunia itu petunjuk. Bukan cahaya matahari, kan kalau cahaya matahari semuanya dapat kan, mau orang kafir, muslim dapat. Dan cahaya, iya cahaya ini. Ya ilmu kan kata Imam ini Waqi' al-ilmu nurun. Wa nurun la yu'tahul 'asi. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Artinya diberikan ilmu yang bermanfaat Bapak ya. Nah itu balasannya. Yang ketiga lalu Allah kata wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu berikutnya Allah katakan li alla ya'lam ahlul kitab alla yaqdiruna 'ala syai'in min fadlillah, agar kaum ahli kitab tahu. Maksudnya apa? A'lamakum bidzalika liya'lam. Allah memberitahu kalian tadi tentang apa? Suruh beriman. Kalau beriman tadi apa? Dapat dua cahaya, lalu diberikan bukan dua rahmatnya, lalu diberikan cahaya, lalu diampuni. Nah, setelah itu Allah katakan supaya kaum ahli kitab tahu. Kata Imam Al-Mahali, Allah memberitahukan kalian demikian supaya orang-orang ahli kitab tahu. Ahli kitab di sini maksudnya siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasara ya. Alladzina lam yu'minu bi Muhammad ya. Maksudnya apa? Agar orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sadar bahwasanya mereka
tidak kuasa sedikit pun untuk mendapatkan karunia Allah. Artinya apa? Khilafu ma fi za'mihim annahum ahibba'ullah wa ahlu ridwani. Ini berbeda dengan klaim mereka, pengakuan mereka bahwa mereka adalah kekasih Allah dan orang-orang diridhoi. Dicintai oleh Allah. Jadi kan mereka pernah berkata bahwa kami ini abna'ullah wa ahibba'u, kami ini anak-anak Allah dan kekasihnya. Maka Allah bantah. Ya, Allah bantah demikian. Bahwasanya mereka yang mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih Allah, mereka tidak kuasa sedikit pun untuk mendapatkan karunia Allah. Kenapa? Wa annal fadla biyadillah. Karena karunia Allah itu ada di tangan Allah, bukan di tangan mereka. Yu'tihi may yasha. Dia akan memberikan karunia itu kepada siapa saja yang dia kehendaki. Fa'atal mu'minina minhum ajrahum. Maka Allah pun akan memberikan kepada orang-orang beriman apa? Pahala mereka. Marratain, 2 kali, sebagaimana sudah disebutkan, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Ya, jelas Bapak ya? Nah, dari 2 ayat ini penutup nih kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya perintah untuk atau wajibnya takwa kepada Allah, sebab Allah sudah memberikan perintah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu kedua, wajibnya beriman kepada semua nabi, jangan dipisah-pisah seperti orang Yahudi. Oh, kamu mau beriman pada ini, nggak mau beriman pada ini. Oh, kami mengaku Muhammad memang nabi, tapi dia nabi untuk orang Arab. Yaitu sebagaimana pernah terjadi debat antara Ibnu Qayyim dengan seorang pendeta Yahudi. Ketika dijelaskan hujah dan kalian ini, bagaimana bisa kalian menolak kenabian Muhammad padahal jelas bahwa ini. Udah dibantah. Apa yang keluar dari pendeta Yahudi ini? Istilahnya kalau pendeta tahu kan? Rabi Yahudi ini. Rabi ini berkata, iya memang dia nabi, kami tidak mengingkari, tapi dia nabi untuk orang Arab. Jadi mengakui orang Yahudi ternyata bahwa Nabi Muhammad sama nabi, tapi karena fanatisme golongan, wow, bangsa Yahudi adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang utama, bangsa Arab ini terbelakang, tertinggal, TTT, 3T. Maka Muhammad diutus kepada orang Arab, bukan untuk umat Yahudi. Ya, jadi walaupun mereka ngakui ya, maka sikap kita harus beriman kepada semua Rasul. Lalu berikutnya keutamaan orang yang beriman kepada 2 nabi. Apa keutamaannya? Dapat 2 rahmat, dapat cahaya, lalu diampuni oleh Allah. Lalu terakhir, faedah terakhir yang bisa kita petik dari ini, dari ayat yang paling terakhir, bantahan bagi kaum ahli kitab yang mengklaim bahwa mereka adalah kekasih Allah dan anak-anak Allah. Allah bantah bahwasanya mereka tidak bisa sedikit pun mendapatkan karunia Allah. Artinya Allah lah yang memegang karunia. Allah lah yang menunjuk mana sebenarnya kekasih Allah dan mana tidak. Ya, jelas Bapak ya? Dan terakhir, lupa hadis tadi, ayat terakhir juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kehendak, iradah. Sebab Allah katakan karunia itu tangan Allah, Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Ini menunjukkan Allah punya sifat kehendak. Ya, dengan ini selesai Bapak, kita dari surat Al-Hadid. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk surat yang baru di juz 26. Ya, surat Al-Ahqaf. Jadi kita udah selesai berapa juz? 3 juz. 3 juz. 4 juz ya. 4 juz. Kita